Shalom, apa kabar kita Bapak Ibu? Tentu kita semua baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan menerangi setiap langkah kami. Amin. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai 26 berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara dan saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maka engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena iman perbuatan-perbuatannya, karena ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu menjadi iman yang sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Jadi kamu lihat bagaimana manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Baik, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Orang menilai seseorang dari perbuatannya. Jika perbuatannya baik, maka ia dinilai adalah orang baik. Tapi jika perbuatannya jahat, maka ia dinilai dari perbuatannya dan dinilai menjadi jahat. Tidak mudah bagi seseorang ketika titik penilaian seseorang itu dari perbuatannya. Makanya ia selalu berhati-hati. Ketika seseorang ingin dinilai selalu baik, ia akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, berupaya untuk melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Demikian juga Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman Bapak Ibu bukan hanya sekedar pikiran dan keyakinan kita. Iman bukan hanya sebagai pengakuan pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi iman adalah tindakan. Karena iman adalah tindakan, yang otomatis adalah perbuatan. Dan orang akan menilai iman kita dari tindakan yang kita lakukan. Karena itu, Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika kita mengatakan bahwa iman kita pada Tuhan, kita anak Tuhan, kita ingin hidup dengan Tuhan, kita ingin hidup dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kenyataan hidup kita, perbuatan tidak selalu menyenangkan kita berikan pada orang lain, berarti itu kosong saja. Kita diajarkan dengan iman tidak berbuat jahat, tapi kenyataannya kita berbuat jahat. Kita diajarkan untuk tidak berbuat nista atau kenajisan, ternyata kita berbuat najis dalam perbuatan sama, kosong. Jadi dikatakan iman akan hidup dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi hari ini kita diingatkan seperti Abraham dengan imannya pada Tuhan, ia berbuat seperti yang diinginkan Tuhan. Berbuat kebaikan, memberikan anaknya sebagai persembahan karena ia setia pada Tuhan. Jadi kita hari ini diingatkan, kita yang beriman pada Tuhan bukan hanya iman itu kita pikirkan, tapi iman itu kita tindakan. Adalah tindakan.
Tindakan yang baik, tindakan yang diberkati oleh Tuhan, tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tindakan yang selalu ada di hadapan Tuhan. Hidup kita ini adalah berkat. Berkat bagi sesama dengan tindakan yang ada pada kita. Berkat yang ada pada diri kita bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk semua orang. Kita bisa berbagi dari tindakan kita. Karena wujud nyata iman kita adalah perbuatan kita. Wujud nyata kita mencintai Yesus adalah mencintai sesama kita. Wujud nyata kita saling mencintai atau menghargai sesama, wujud nyata kita juga dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita diingatkan untuk melakukan perbuatan kita sesuai dengan iman dan ajaran diberikan oleh Tuhan. Menjadi teladan dalam perbuatan kita, memberi contoh yang baik dan menjauhkan kejahatan dan menjauhkan perbuatan yang tidak berkenan, sehingga iman kita akan tumbuh oleh perbuatan kita. Perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan, dan perbuatan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Jauhkan diri kita dari kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah firman itu menguatkan kami untuk kami hari ini hidup pada kebenaran firman Tuhan. Amin.